Pecco Bagnaia ungkap cara memenangi race MotoGP Italia. Francesco Pecco Bagnaia mencetak kemenangan sensasional pada race MotoGP Italia di sirkuit Mugello, Tuscany, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Meski di lead penalti turun 3 posisi pada race, dari seharusnya urutan kedua menjadi kelima, Pecco menggila sejak start hingga mencapai bendera kotak-kotak. Pecco sudah memimpin sejak turn 2 selepas start hingga tak ada yang mampu menyalip sampai 23 lap race tuntas. Pemilik nomor motor 1 itu pun mengungkap rahasia kemenangannya. Strategi yang sempurna. Tidak mungkin lebih dari itu. Saya memang sudah merencanakan memimpin balapan di turn 2, kalau ada hal lain, sepertinya mustahil di sini, ujar Pecco. Pecco yang start dari posisi kelima itu mendapat momen yang tepat di turn 1 dan turn 2 lap 1, selepas start. Ini bukan soal risiko, lebih kepada soal berada di posisi bagus pada momen yang tepat, kata Pecco. Saya memutuskan untuk keluar, karena saya ingat tahun lalu Jack Miller menyalip saya dan saya tetap berada di luar untuk berada di dalam tikungan kedua. Saya mencoba melakukan hal yang sama tahun ini, tetapi Maverick Vinales mengerem sangat keras dan strategi saya hampir hancur. Namun, ketika saya melihat dia melebar, saya mencoba menutup garisnya dan itu adalah keputusan terbaik, ujar Pecco. Setelah itu, saya melihat Jorge Martin tidak keluar dari tikungan 1 dengan kuat, jadi, saya hanya mencoba memanfaatkan ini sebagai keuntungan dan menyalipnya di tikungan 2, imbuh Pecco. Setelah memimpin, Pecco tak terbendung. Pecco sempat mendapat tekanan dengan 3 lap tersisa ketika Martin tampak mulai mendekatinya untuk pertama kalinya sejak lap 1. Namun, Pecco merespons dengan tegas, saat kembali menjauh dan akhirnya finish pertama. Kemenangan ini juga tak lepas dari perasaan saya yang sudah baik di awal. Hari dimulai dengan baik karena saya menerima pesan dari seorang legenda. Dia berkata hari ini kamu akan menang. Itu membuat saya senang, tuturnya. Di sisi lain, Pedro Acosta resmi dipinang KTM untuk MotoGP 2025. Setelah 6 seri balapan MotoGP 2024, bursa transfer pembalap mulai diumumkan. Beberapa nama sudah memantapkan pelabuhannya untuk musim depan, seperti Marc Marquez ke Lenovo Ducati dan Jorge Martin ke Aprilia. Terbaru, KTM secara resmi mengumumkan akan menulis nama Pedro Acosta dalam skuad pembalap mereka. KTM menggait Pedro Acosta sebagai pebalapnya mulai musim depan dengan kontrak multi-tahun. Dengan begitu, Acosta akan menjadi rekan setim Brad Binder. Penting bagi saya untuk terus maju bersama KTM, dan melihat keseluruhan proyek dan kisahnya hingga saat ini serta bagaimana kami berkembang di dunia balap. Jadi, sangat menyenangkan untuk melanjutkan masa depan, mengenakan seragam oranye seperti kembali ke rumah, ujar Acosta, dalam keterangannya. Masuknya nama Pedro Acosta di KTM, berarti Jack Miller tidak lagi di tim mulai musim depan. Belum diketahui akan kemana pembalap asal Australia tersebut untuk musim depan. MotoGP Italia 2024, Marc Marquez berani tebar ancaman kepada pembalap Ducati usai langganan podium dengan motor lama. Pembalap Gresini, Marc Marquez, meraih podium ke-6 berturut-turut di belakang Francesco Bagnaia, Ducati, pada sprint race MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello, Sabtu. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu melewati batas 1,469 detik di belakang juara dunia bertahan itu untuk hasil runner-up ke-7 musim ini, jika menghitung balapan sprint dan balapan utama minggu. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan dia akan naik podium tertinggi lagi. Marquez belum meraih kemenangan MotoGP sejak kemenangannya yang ke-59 dan terakhir untuk Repsol Honda terjadi di Misano 2021. Ya, banyak tempat kedua berturut-turut. Tetapi, jangan khawatir, kata Marquez kepada MotoGP.com dilansir dari Crash. Maksud saya
Saya berharap itu akan tiba, menang, tetapi jika saya harus finish kedua di semua balapan sprint mulai sekarang hingga akhir, saya akan meraihnya. Memang benar kami masih melewatkan sesuatu, tetapi hal positifnya adalah kami berada di posisi 3 besar. Marquez juga menyoroti, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa ia akan bersaing dengan motor Ducati 2024 yang lebih baru meski dia mengendarai model Desmosedici EP23 yang lebih lama. Dia juga memperingatkan dia sekarang cepat di mana saja. Saya sangat senang, terutama karena Mugello, seperti Barcelona, saya datang dengan beberapa keraguan, ujarnya. Tetapi dengan motor ini saya harus melupakan sirkuit yang saya geluti di masa lalu. Dengan motor ini saya merasa baik-baik saja dimanapun. Saya bertarung di sana dengan Bagnaia, Martin lagi. Selain itu, Bastianini super cepat, namun sempat melakukan kontak dengan Martin. Kami bertarung di sana dengan motor 2024. Jadi, ini adalah sesuatu yang membuat saya bangga. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, menjadi pembalap EP23 terbaik berikutnya dengan menempati posisi ke-7 pada sprint race. Jika Marquez memenangi balapan MotoGP Italia 2024, berarti pembalap yang memilih nomor 93 itu mengklaim kemenangan ke-93 Ducati pada balapan utama. Juara dunia 8 kali itu akan dipromosikan dari posisi keempat ke posisi ketiga di grid start melalui penalti Bagnaia. Sejujurnya saya lebih memilih untuk start di posisi keempat daripada posisi ketiga karena perbedaannya sangat kecil dan di posisi keempat Anda berada dalam posisi yang lebih baik pada titik pengereman, tutur Marquez. Marquez mengatakan Bagnaia jelas tetap menjadi pembalap yang harus dikalahkan besok. Namun, dia merasa pembalap pabrikan Ducati lain, Enea Bastianini, juga akan bersaing. Pecco, sapaan akrab Bagnaia, memiliki kecepatan lain. Dia satu-satunya yang mampu menjaga kecepatan tetap konstan. Dia super cepat, super konstan, selalu tepat. Jadi itu akan sulit, kata Marquez. Begitu pula trek balap ini soal kondisi fisik, sangat menuntut. Jadi mari kita lihat. Saya pikir Pecco dan juga Bastianini adalah yang tercepat di luar sana. Balapan utama MotoGP Italia akan digelar pada Minggu.